Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam seri Mutiara Iman. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. Namun sebelum kita membacanya, mari terlebih dahulu kita berdoa meminta pimpinan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas kami hari ini, kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itulah sebagai penuntun di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, agar manakala kami mendengarkan sabda kebenaran-Mu itu, kami dapat mengerti dan kami juga dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itulah judul renungan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah pengalaman pergumulan Paulus di dalam kehidupannya secara pribadi. Sekalipun dia adalah seorang rasul yang sangat hebat dan luar biasa, menerima kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa, dia meresponi kasih karunia Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Dia meninggalkan segala sesuatunya, mengikut Tuhan, menyerahkan hidup secara total, dan melayani Tuhan. Tetapi kesemuanya itu tidak membuat Paulus terhindar dari persoalan hidup. Bagian firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Paulus sudah berdoa kepada Tuhan. Dia katakan sudah 3 kali dia berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kita hari ini tidak akan membahas secara khusus tentang apa yang dimaksud dengan duri di dalam daging. Tetapi secara khusus kita akan melihat mengapa Paulus berani menyampaikan suatu statement, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Suatu kontradiksi kata yang sangat-sangat mungkin sangat sulit kita pahami. Mengapa ketika lemah bisa kuat? Nah, kita mau melihat apa sih rahasianya. Yang pertama hari ini, mengapa Paulus bisa berkata demikian? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita akan terfokus di ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi ketika Paulus berulang-ulang memohon kepada Tuhan agar pergumulannya, persoalannya, kesulitannya, masalahnya, kelemahannya itu Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan.
Tetapi justru Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Inilah rupanya rahasia mengapa Paulus berkata, ketika dia lemah, dia kuat. Jadi rahasia yang pertama adalah karena Paulus sampai di dalam pergumulannya itu, dia pada satu titik dia memahami dan dia merasa bahwa dia sudah puas akan kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada cukup banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga mengalami menerima kasih karunia Tuhan. Sebut saja Nuh. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Nuh menerima kasih karunia Tuhan. Di antara orang-orang pada masa itu, hanya Nuh yang menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itulah yang memampukan Nuh untuk taat kepada Tuhan, membuat bahtera di atas gunung, dalam situasi yang tidak masuk akal dan mustahil. Dia diejek oleh orang-orang pada masa itu, dianggap bodoh dan mungkin juga dianggap gila. Tetapi kasih karunia Tuhan itu yang menyelamatkan Nuh dan seisi keluarganya. Tokoh yang kedua yang ingin saya sampaikan pagi hari ini adalah Musa. Di dalam Keluaran 34 ayat 8 sampai 9, Musa berkata demikian. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Musa, kita tahu dia dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan memberikan dia kasih karunia, sehingga sejak di dalam kandungan ketika dia bayi, Tuhan memilih, Tuhan memelihara dia, Tuhan menyelamatkan dia. Di tengah keputusasaan keluarganya, mereka membuangnya ke sungai Nil. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, putri Firaun datang, mandi dan menemukan dia, mengangkat dia menjadi anaknya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan juga, Musa diberi kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Siapa Musa? Dia seorang yang tidak cakap, dia seorang yang pemalu, dia seorang yang tidak pandai bicara, dia seorang yang pesimis. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, dia mampu menghadapi Firaun yang keras kepala. Dia mampu menolong memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Ketika mereka harus berjalan di padang gurun, padang pasir dengan jumlah yang besar. 2 juta orang berjalan, dari anak-anak, ibu-ibu, orang tua. Bagaimana Musa bisa memimpin mereka? Bahkan menyediakan makanan di tengah-tengah padang gurun itu. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memelihara, Tuhan menyatakan keajaibannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Paulus dibawa oleh Tuhan kepada suatu pemahaman bahwa cukup kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak melepaskan Paulus dari persoalannya. Tuhan tidak menjawab doa Paulus, tetapi Tuhan berkata cukuplah kasih karunia itu. Jika kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita, jika kasih karunia Tuhan itu sanggup menyelamatkan kita dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal, jika kasih karunia Tuhan sanggup memindahkan kita dari lubang dosa, dari jurang maut kepada kehidupan yang penuh kebahagiaan, maka kasih karunia Tuhan itu juga cukup memelihara hidup kita. Kasih karunia itu juga cukup menjaga kehidupan kita.
Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, situasi-situasi yang kita hadapi saat ini bukanlah situasi yang mudah. Pandemi belum berlalu. Pandemi ini berimbas ke semua sisi kehidupan manusia, berimbas kepada ekonomi yang tidak stabil, berimbas kepada kesehatan, kepada pendidikan anak-anak kita, pekerjaan, kesulitan mencari pekerjaan, harga-harga yang serba mahal. Mari kita akan meneguhkan hati kita bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Jika kasih karunia itu cukup bisa membebaskan kita dari dosa dan maut, maka kasih karunia Tuhan itu juga cukup akan memelihara hidup kita, akan menyediakan segala sesuatu, akan menjaga kita, akan melindungi kita, dan menolong kita melewati masa-masa yang sulit ini. Kiranya kita semua akan mengalami bahwa kita kuat walaupun kita di dalam kelemahan. Kita akan merasakan dan mengalami bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami. Ajar kami untuk merasakan puas di dalam Tuhan. Ajar kami mensyukuri bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tidak ada sesuatu yang terlalu berat bagi kami ketika kami bersama-sama dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami, dan Engkau Tuhan yang akan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatu yang hendak kami kerjakan hari ini. Mohon pimpinan, berkat, perlindungan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Haleluya. Amin.